Hampir bagi semua orang ponsel kini menjadi barang yang gak bisa jauh dari genggaman alias bisa jadi nyawa kedua begitu ya. Bahkan gak sedikit dari kita yang meletakkan ponsel di dekat kepala ketika tidur. Hayo siapa nih? Dan Federasi Perlindungan Radiasi Jerman ternyata merilis data ponsel dengan tingkat radiasi yang tinggi hingga rendah yang bisa mempengaruhi pendengaran dan juga tubuh manusia. Nah sekarang mari kita lihat 8 daftar teratas yang masuk di pasar Asia. Ponsel dengan tingkat radiasi tinggi, kita lihat dari yang pertama. Yang pertama ternyata data dari Federasi Jerman ini menunjukkan di urutan ke-8, kita mulai dari yang paling rendah, SAR iPhone 8, yakni SAR itu adalah Specific Absorption Radiation, sekitar 1,32 watt per kilogram. Dan juga selanjutnya ini di urutan ke-7 ada iPhone 7 di angka 1,38 watt per kilogram. Jadi dua merek iPhone berada di dua SAR terendah absorption gitu ya ke tubuh manusia begitu, tingkat bahayanya masih yang paling rendah. Selanjutnya secara berurutan ini kita bisa lihat dari peringkat ke-6 sampai ke-4 berjejer. Yang pertama ada Nokia 630, lalu yang kedua ada OnePlus 60, lalu yang ketiga ini ada Xiaomi Mi Max 3. Jadi ini merupakan ponsel dengan nilai SAR di atas 1,5 watt per kilogramnya. Selanjutnya kita lihat ini juga di urutan ketiga teratas nih secara berurutan. Ini yang pertama ada Huawei Mate 9, lalu yang kedua ada OnePlus 5T, dan yang terakhir ini adalah Xiaomi Mi A1. Jadi ini adalah 3 merek handphone dengan tingkat SAR tertinggi. Nah penyebabnya memang katanya ini kebanyakan yang punya SAR tinggi ini adalah kebanyakan adalah fitur slot SIM ganda. Jadi buat Anda yang punya handphone punya 2 kartu begitu, ponsel-ponsel ini memancarkan radiasi lebih besar dibandingkan dengan ponsel dengan SIM tunggal begitu. Dan memang tingkat radiasi diukur dalam satuan SAR yang tadi saya sebutkan atau Specific Absorption Rate. Jadi memang ini tingkat absorption yang bisa diserap oleh tubuh kita ini terhitung dari masing-masing jumlah angka yang ada di handphone tersebut. Taunya dari mana? Taunya ketika Anda beli handphone ini biasanya kalau kita beli handphone menggunakan kardus, di buku manual ini sudah ada tingkat SAR dari handphone masing-masing. Tapi biasanya kalau misalnya nggak ada, misalnya Anda beli handphonenya batangan atau memang pakai handphone dikasih teman atau sanak keluarga ini nggak pakai kardusnya, Anda bisa mengecek langsung begitu di link di bawah ini. Jadi Anda bisa lihat sendiri kira-kira SAR handphone saya sebesar apa ya, bahaya apa enggak ya begitu. Dan semua angka-angka yang kami tampilkan di sini, ini secara umum karena biasanya memang SAR yang terdapat apabila handphone ini dekat dengan kepala ataupun dekat dengan tubuh ini tingkat SAR-nya tuh berbeda begitu. Jadi ini kami mengkategorikannya secara general. Namun tenang saja, tadi 8 urutan handphone itu tidak ada yang di atas 2 watt per kilogram. Karena memang ketika angka handphone SAR handphone Anda berada di angka 2 ini masih dalam angka relatif aman. Kalau sudah ada di atasnya berarti ada di sekitar ambang bahaya begitu. Ini sudah kami kategorikan dari 8 tingkatan handphone tadi. Semoga Anda bisa lebih berhati-hati begitu ya, dan tidak ada salahnya juga memilih ponsel dengan angka SAR yang rendah untuk juga meminimalisasi resiko radiasi pada tubuh.